Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Praktek Diplomasi. Minggu ini temanya adalah serba-serbi diplomatik. Nah, kita akan mengenal dulu tentang diplomatik. Apa itu diplomatik? Jadi diplomatik itu berasal dari bahasa Latin diploma atau bahasa Inggrisnya diplomacy atau piagam bahasa Indonesianya. Kemudian dalam arti luas, diplomatik diartikan sebagai sarana-sarana yang sah dan legal yang digunakan suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Nah, untuk menjalin hubungan di antara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya, baik kedutaan besar ataupun konsuler. Nah, kemudian untuk penempatan perwakilan di negara lain, itu dilakukan dengan dua cara, yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Nah, untuk penempatan perwakilan di negara lain akan memperhatikan beberapa faktor, yaitu penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima. Kemudian yang kedua, erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan. Kemudian yang ketiga, besar kecilnya kepentingan negara yang mengadakan hubungan. Nah, kemudian siapa saja pelaksana diplomasi? Pelaksana diplomasi antara lain satu, ada diplomat. Siapa itu diplomat? Jadi diplomat itu pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat dinas luar negeri atau PDLN. Diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh, serta diangkat dalam jabatan diplomat oleh pejabat yang berwenang. Nah, ada 3 kategori PDLN. Ya, ada pejabat diplomatik konsuler atau PDK, yaitu pegawai negeri yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan diplomasi. Kemudian ada pejabat administrasi atau PA, itu bertugas menangani masalah administrasi perwakilan. Kemudian ada pejabat sandi, itu menangani komunikasi sandi. Nah, kemudian yang kedua perwakilan, merupakan hak suatu negara untuk mengirim wakil dan menerima wakil-wakil dan pejabat diplomatik. PBB sebagai individu internasional juga memiliki wakil. Nah, yang ketiga ada perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik yaitu perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang politik. Perwakilan di negara lain dipimpin oleh duta besar yang sekaligus menjadi juru bicara perwakilan luar negeri. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan perwakilan diplomatik. Ini menurut Konvensi Wina tahun 1815. Antara lain yang pertama ada duta besar berkuasa penuh atau ambassador, yaitu perwakilan tingkat tinggi dan mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa. Biasanya ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik dan diakrediter oleh kepala negara. Kemudian yang kedua itu duta atau envoy atau wakil duta besar, yaitu perwakilan di bawah duta besar yang dalam menyelesaikan segala persoalan harus berkonsultasi dengan pemerintahannya. Kemudian yang ketiga, Menteri Residen, yaitu perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara, tidak mewakili pribadi kepala negara, dan juga Menteri Residen tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara penerima. Kemudian yang keempat, ada kuasa usaha, yaitu perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditor oleh Menteri Luar Negeri, biasanya melaksanakan kepala perwakilan, jika pejabat tersebut tidak ada di tempat. Kemudian yang kelima, atase, yaitu pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh, dan atase ini terdiri dari atase pertahanan, terdiri dari bidang militer, dan atase teknis, terdiri dari bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan pendidikan. Nah, kemudian fungsi apa saja yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik? Yang pertama ada fungsi representasi, yaitu mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Yang kedua, proteksi, yaitu melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Kemudian yang ketiga ada negosiasi, yaitu mengadakan persetujuan, dialog dengan pemerintah negara penerima. Kemudian yang keempat itu observasi, yaitu memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Yang kelima adalah relasi, yaitu memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Nah, mungkin itu sekilas tentang proses diplomatik. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.